Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum dimanapun kalian berada, masih bersama saya Riki Rahman. Sobat, pernah mendengar berita bupati yang mengundurkan diri akibat dari penerapan Undang-Undang Pemda? Ya, beliau adalah mantan Bupati Kutai Timur Bapak Isran Nur. Saat itu, tahun 2015, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, beliau beranggapan bahwa sia-sia menjadi bupati karena tidak bisa menjalankan kebijakan publik, karena semua kewenangannya berpindah ke provinsi dan pusat. Baik, kenapa itu bisa terjadi? Mari kita bedah dulu isi dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah, dan juga mengatur tentang pemerintahan desa. Sehingga ada pemecahan materi muatan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut menjadi undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa. Tujuan dari perubahan ini untuk menyempurnakan atas kekurangan dari aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini berlangsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, justru undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, semakin jauh dari konsep desentralisasi. Kenapa? Status sebagai perwakilan pemerintahan pusat yang pada undang-undang sebelumnya hanya diemban oleh gubernur, kini juga diemban oleh kepala daerah, kabupaten kota dalam konteks melaksanakan urusan pemerintahan umum. Hal ini memiliki dampak setiap satuan pemerintahan baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota merupakan objek dari dekonsentrasi. Artinya, apabila aktualisasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan titik beratnya lebih dominan sebagai wakil pemerintah pusat atau penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, bukan menitik beratkan pada kepala daerah, berarti hubungan pusat dengan pemerintah daerah bersifat sentralistik. Kalau hal tersebut terjadi, berarti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebuah kemunduran dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah. Padahal, amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari pembagian urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi 3, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan konkuren menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Secara sepintas, dilihat dari pembagian urusan pemerintahan, menunjukkan pemerintahan pusat yang ditambah kewenangan presiden lebih banyak dibandingkan dengan pemerintahan daerah yang hanya memperoleh sebagian urusan konkuren. Lebih lanjut, di dalam pasal 10 ayat 2, pasal 19 ayat 1, dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di sana disebutkan pelimpahan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Kita tahu asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat. Inilah yang menjadi alasan Bapak Isran Nur kala itu memilih untuk mengundurkan diri saja sebagai bupati. Karena pemerintahan daerah tidak memiliki kebijakan atau otoritas yang diberikan secara utuh. Beliau menyampaikan, ketika terjadi permasalahan di lapangan seperti jalan-jalan rusak akibat penambangan misalnya, beliau tidak bisa menegur karena tidak memiliki dasar. Bisa jadi para pengusaha tambang itu, loh apa urusannya, izinnya kan dari pusat. Beliau mengomentari dari segi manajemen dalam hal perencanaan yang namanya evaluasi itu satu paket. Kalau misalnya izin yang dikeluarkan bukan dari pemerintah daerah, namun diminta untuk mengawasi apa yang mau diawasi. Kalau semua kewenangan daerah, kabupaten, atau kota itu ditarik ke provinsi, yang menjadi persoalannya nanti banyak hal yang menyangkut pelayanan itu menjadi terhambat. Misalnya, meminta izin untuk penambangan galian C.
Galian batu, pasir, tanah uruk, itu administrasinya harus ke provinsi. Akhirnya membuat kesulitan masyarakat daerah setempat. Nah, hal-hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan beliau kala itu. Mengingat wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka penyelenggaraan pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan hanya dengan menggunakan asas sentralisasi ataupun dekonsentrasi. Oleh karenanya, penataan hubungan pemerintah pusat dengan daerah secara tepat menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Terima kasih.